Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dari surah Al-Buruj. Ya, dari surat tafsir dari surat Al-Buruj. Sekarang kita masuk ayat yang ke-12 ya. Qala Allah Ta'ala inna batsya rabbika lasyadid. Inna, sesungguhnya. Dia dinamakan huruf taukid. Taukid itu penguat. Ya, dan biasanya kalau huruf taukid itu masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia diterangkan dan menerangkan. Itu bahasa lainnya namanya apa? Jumlah ismiyah kalau dalam ilmu nahwu. Berarti apa? Ada topik utama, kemudian ada beritanya. Selalu dulu anak kasih contoh budi siswa. Maka budi ini diterangkan. Ya, menerangkannya mana? Siswa. Nah, begitu juga kalimat inna penguat ini masuk ke dalam jumlah tersebut atau kalimat tersebut. Apa intinya? Topik pembicaranya batsya rabbika. Batsya artinya azab. Batsya artinya adalah apa? Azab. Sesungguhnya azab Rabbmu wahai Muhammad la syadid. Ini beritanya betul-betul kuat, betul-betul dahsyat, betul-betul ngeri. Di sini lihat ada dua penguat. Pertama inna itu sendiri. Yang kedua adalah syadid. Sebelum kata syadid ada lam, la. Itu berfungsi juga sama taukid. Jadi ada dua taukid. Ini menunjukkan sesungguhnya azab Rabbu itu betul-betul apa? Dahsyat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Di sini tafsirnya ay itu artinya maksudnya akhdhu itu siksanya. Siksanya Allah Subhanahu wa taala. Idza akhadzal kafira syadid. Apabila Allah menyiksa orang-orang kafir itu sangat dahsyat, itu sangat keras. Jadi jangan disamain dengan siksa yang ada di dunia. Ini siksanya la syadid, betul-betul dahsyat, betul-betul ya mengerikan, tidak sama seperti yang ada di dunia. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa hadis, siksa yang paling ringan ketika dipakaikan sendal atau terompah yang terbuat dari api neraka, kemudian otaknya mendidih. Itu ya disebutkan azab yang paling ringan, azab yang paling kecil nanti di neraka. Dan azabnya Allah berlaku baik di dunia maupun di alam akhirat. Ini sekali lagi ayat ini Allah kembali pertegas untuk orang-orang ashabul ukhdud yang menyiksa orang-orang yang beriman, baik dari kaum laki-laki ataupun wanita. Tidaklah mereka menyiksa kecuali karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk penyiksaan ini jangan hanya dipahami dalam bentuk fisik saja, memukul, ya bahkan membunuh, ya menendang dan seterusnya. Tapi masuk juga dalam bentuk ya siksaan adalah pembunuhan karakter, ya menghujat dan seterusnya. Ini pun termasuk ya bentuk penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman. Karena sekali lagi termasuk lawazim konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah loyalitas, al-wala, cinta kepada ahli tauhid. Maka jikalau dia memang betul-betul merealisasikan at-tauhid, maka termasuk lawazimnya adalah juga mencintai orang-orang yang di atas tauhid, di atas iman yang benar.
Kemudian Allah katakan lagi, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu lagi, ada inna lagi. Sesungguhnya hu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas lagi dengan huwa. Ya, dhamir fasal bisa disebut, fungsinya untuk betul-betul juga sama penguat. Jadi ayat ini menerangkan banyak sekali Allah mempertegas, memperkuat. Kenapa banyak disebutkan taukid penguat? Karena memang yang dihadapi sekarang adalah manusia-manusia yang ingkar, manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun perlu dipertegas, perlu dikasih kalimat-kalimat yang kuat. Allah katakan innahu, sesungguhnya dia, itu Allah. Huwa disebut lagi, berarti menunjukkan ada penguatan selain inna itu sendiri, kemudian dengan domir lagi. Kemudian Allah kabarkan yubdi'u, dari abda yubdi'u, artinya memulai. Tafsirnya ayyubdi'ul khalqa, dialah Allah yang memulai penciptaan. Wa yu'iduhu, dan mengembalikannya. Ya, kapan dikembalikan? Setelah dia meninggal, setelah dia wafat, kemudian dikembalikan lagi penciptaannya. Ya, bahkan dengan penciptaan yang paling sempurna, ya tidak ada cacat sedikit pun. Ya, ini menunjukkan Allah Maha Mampu. Tapi di awal konteksnya sedang menyiksa. Kemudian ditegaskan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ini menunjukkan ketika disiksa, kemudian dikembalikan lagi ke penciptaannya lagi, mati begitu terus. Ya, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Ya, siksa Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Maka di sini kata penulis tafsirnya yubdiul khalqa wa yu'iduhu ba'da wafatihi. Allah lah yang memulai penciptaan, kemudian mengulangi setelah kematian mereka. Wa yubdi'ul azaba wa yu'iduhu, dan memulai azab dan mengulanginya lagi. Assalamualaikum wasallam. Diazab mati, ya dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Mati, ya terus seperti itu. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan juga tidak hidup. Kenapa dibilang tidak mati? Karena ketika ya dia disiksa kemudian mati, bangkit lagi. Hidup, mati lagi, seperti itu. Terlebih lagi nanti ketika semua penduduk surga masuk dalam surganya, penduduk neraka masuk ke dalam nerakanya, Allah sembelih ruh. Ya, ruh makhluknya, ruh manusia, dia disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada lagi kematian setelah ini. Ya, ini sekali lagi menjadi ya akidah dasar seorang muslim yang beriman kepada Allah. Makanya selalu diikat dengan iman juga kepada yaumul akhir. Ini supaya manusia punya persiapan, punya perbekalan bahwasanya kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah lah yang memulai dan Allah juga yang mengembalikan. Ya, ini sekali lagi menjadi akidah dasar seorang yang menisbatkan diri kepada din Islam. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Ghafur, artinya yang maha pengampun, wadud yang maha mencintai. Sekali lagi ini juga bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ancam mereka dengan siksa yang begitu pedih, tapi satu sisi Allah juga punya sifat maghfirah, yaitu apa? Ampunan. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat ghadab, marah, punya sifat memberi azab, dan satu sisi Allah juga memiliki sifat maghfirah. Jangan hanya diambil sebagian saja, ambil ayat-ayat ancaman selesai tanpa melihat ayat-ayat rahmat Allah SWT, atau hanya mengambil ayat-ayat rahmah kasih sayang, kemudian ayat-ayat yang tentang azab Allah sangat pedih dibuang. Maka Ahlus Sunnah ya menggabungkan antara keduanya. Semuanya kalam Allah Subhanahu wa taala. Semua kalam Allah itu hak. Ya, sebagaimana kemarin kita belajar Asmaul Husna, nama Allah adalah As-Sadiq, artinya yang maha benar. Maha benar dalam ucapannya, dalam janjinya, dalam ancamannya, ya, dalam beritanya, dalam kabarnya. Maka ketika Allah kabarkan inna batsya rabbika lasyadid, itu hak. Bahwasanya azabnya Allah itu adalah
pedih. Ya, kalau nggak percaya tes aja api. Ya, panas atau enggak? Panas ya, panas. Ya, bahkan dahulu dikisahkan salaf itu ketika dihadapkan diri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sengaja nyalakan api. Kemudian dia bakar sebagian dari kulitnya supaya dia bisa merasakan bahwasanya di dunia saja ya api ini begitu dahsyat, apalagi nanti api yang mana? Di neraka. Yang api neraka 70 kali lipat lebih dahsyat apanya? Panasnya lebih dahsyat, ya uapnya ya dari berbagai macam nasallallahu wassalam, nanah, darah dan seterusnya. Itulah makanan dan minuman para penduduk neraka. Nasallallahu ya. Jadi sekali lagi, sebagaimana juga ayat yang kemarin, ketika Allah katakan tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak mau bertobat. Ini menunjukkan Allah masih memberikan dia kesempatan, peluang waktu untuk apa? Bertobat. Tapi kalau dia toh tidak mau bertobat juga, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Mereka dapat azab jahannam, nama tempatnya itu neraka, dan azabnya jenisnya adalah harik yang membakar. Sebagaimana mereka menyiksa kaum mukminin dengan membakar, maka Allah berikan balasan yang setimpal dengan diberikan apa? Bakar juga. Ya, sebagaimana orang yang menggambar nanti siksanya disuruh hidupkan dia. Mafhum? Ketika telah hidup, ya gambar ini menyiksa dia dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini menunjukkan ya azab Allah itu dahsyat, tapi satu sisi Allah masih memiliki nama Ghafur, di dalamnya sifat maghfirah, ampunan. Ya, kemudian juga Allah memiliki sifat Al-Wadud. Coba kita baca tafsirnya di sini. Ya Allah Ghafur ay li dzunubi ibadihil mu'minin. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang beriman. Jadi dosa ini akan diampuni ya kalau memang dia beriman. Minimalnya asal iman, minimalnya. Tapi ketika asal iman saja tidak ada, Allah tidak akan ampuni dosa dia. Kita berbicara nanti di yaumul qiyamah. Ketika tidak ada asal iman, maka ya apapun yang dilakukan dari perbuatan dosa, Allah tidak akan ampuni dia. Ya, makanya di sini tafsirnya lidzunubi ibadihil mu'minin. Ya, terhadap dosa-dosa hambanya yang beriman. Atau nama lainnya nanti disilakan usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ya, jadi satu sisi memang kita harus ngerti, harus tahu langkahnya jelas. Siapa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin disiksa dulu, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang beriman yang punya asal. Asal itu sebagaimana yang kita bahas, ada sebuah ucapannya la ilaha illallah. Kemudian ada perbuatannya, minimumnya salat. Kemudian ada ya keyakinan hati yang benar tentang konsep la ilaha illallah. Itu disebut asal iman yang enggak boleh hilang kalau memang dia menisbatkan diri kepada dinul Islam. Paham? Ya, enggak cukup hanya bersyahadat. Enggak cukup ya, misalkan udah betul nih i'tiqad dia tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, konsekuensinya ngerti, syaratnya ngerti, rukunnya ngerti, tapi tidak pernah salat, meninggalkan salat. Ya, maka hilanglah asal iman dia. Yang ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Walaupun orang lain memberikan syafaat kepada dia, tapi Allah tidak akan ridha kepada dia. Karena apa? Sekali lagi asal iman ini apa? Tidak ada. Nah, sekali lagi yang pentingnya belajar itu supaya langkahnya jelas. Tapi hati-hati juga dari tipu daya syaitan, makannya syaitan. Terkadang ditipu, diwaswasi oleh syaitan, ente sudah punya asal iman. Ya udah cukupin itu aja. Akhirnya tetap dia akhirnya bermaksiat kepada Allah. Ya, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya dengan alasan yang penting saya sudah punya apa? Asal iman. Maka seorang yang ngerti seharusnya terus meningkatkan keimanannya, bukan hanya berhenti stuck di mana? Asal iman. Ya, belajar lagi yang bisa menaikkan level dia ke kamal iman yang wajib. Kemudian pelajari lagi yang bisa meningkatkan dia kepada kamal iman yang mustahab. Harapannya ya dia sampai derajat ihsan yang mendapat peluang masuk surga bighairi hisabin wala azab. Ya, maka sekali lagi ini bisa diraih dengan belajar.
apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil, segala macam modelnya. Karena syirik walaupun kecil, ini dahsyatnya. Ya, sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terhadap umatnya. Ya, kenapa? Karena dia bisa menjerumuskan, menjatuhkan sampai ke asal iman tadi. Ya, misalkan kayak dulu kita main ulur tangga kan, hati-hati nih jangan sampai nomor 3 misalnya. Soalnya nomor 3 setelahnya ada tangga ke bawah, ya, gara-gara dia masuk di situ, akhirnya turun luar biasa jauh ke bawah. Nah, itulah syirik kecil, walaupun namanya kecil, tapi luar biasa dosanya yang membuat orang terjatuh ke dalam asal iman. Tafsirnya adalah lidzunubi ibadil mu'minin. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang beriman, al-mutawaddid li awliyaihi, yang mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga al-wadud, yang mencintai, maka Allah juga ya mencintai orang-orang yang mencintai para wali-walinya. Ya, tentunya kita harus ngerti wali-wali Allah itu siapa. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, semoga Allah jadikan kita termasuk wali-walinya yang diampuni dosa-dosanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan Dzul Arsyil Majid. Dzu bermakna sahib, yang memiliki. Al-Arsh yaitu arsh, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ya, dia adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi, yang tidak ada di atas arsh makhluk apapun lagi, dan Allah berada di atas arshnya. Ya, tidak bergabung, tidak nempel dengan arshnya. Allah Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ini akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istawa di atas arsy. Ya, dan juga riwayat-riwayat yang datang disebutkan Allah jalis. Dan ini riwayat yang hak. Riwayat dari salaf. Ya, hanya saja ada sebagian orang-orang yang memang terpapar sekali lagi Murji'ah, akhirnya membuang sifat ini. Ya, karena memang asalnya ya dari Asy'ari, asalnya dari Jahmi, yang mereka menolak sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terpapar bahwasanya tetap mereka mengatakan Allah di atas arsy, tapi tidak mau menetapkan had, batas. Akhirnya konsekuensinya fatal. Allah akhirnya bergabung, menyatu dengan sama makhluknya. Dan juga menolak jalis Allah atau julus. Allah memiliki sifat apa? Duduk. Ya, makanya ya banyak yang menisbatkan diri kepada dakwah salaf ketika menerjemahkan istawa, enggak ada yang namanya julus. Karena memang terpapar. Ya, terpapar dengan pemikiran-pemikiran Asy'ariyah dan juga apa? Jahmiyah yang dari awal memang menolak. Maka riwayat-riwayat Allah duduk itu riwayat yang sahih, riwayat yang hak, ya, yang diriwayatkan oleh para salaf. Ya. Terus gimana berarti Allah sama kayak kita duduk di atas bangku dan tidak? Sebagaimana sifat-sifat yang lain, kita tetapkan apa yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan. Ya sudah, kita katakan Allah Subhanahu wa taala duduk. Bagaimana duduknya? Ya, itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama, tidak serupa dengan duduknya siapa? Si hamba. Selesai, gampang. Ya, hanya saja mungkin selama ini ditutup-tutupi. Baru tahu? Apa udah pernah dengar? Abu Ahmad baru tahu atau baru dengar? Hah? Baru dengar juga? Kaget kan? Tapi banyak yang disembunyikan, jadi kaget setiap dengar ta'lim. Waduh, apalagi? Ya, karena sekali lagi banyak yang entah dengan tujuan niat apa, akhirnya banyak yang dianggap ini berbahaya, dianggap pada konsepnya sama. Misalkan kita tetapkan cinta untuk Allah, ya berarti Allah memiliki sifat apa? Cinta mahabbah. Bagaimana cintanya kita nggak tahu. Ya, hakikatnya, teknisnya bagaimana kita nggak tahu. Dan juga jangan diserupakan dengan cintanya siapa? Si makhluk. Ya, apalagi Allah memiliki mata. Ya sudah, kita tetapkan Allah memiliki apa? Mata. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan matanya siapa? Makhluk. Dan jangan dibagaimanakan, dibayangkan, dipikirkan seperti apa. Maka apa yang terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita itu batil, itu tidak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kaifiyah ini, kaif
membagaimanakan, ini adalah awal kerusakan. Ya, awal apa? Kerusakan, sehingga ujung-ujungnya menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dicecar terus sama Syekhul Islam. Ya, kalau kamu menyerupakan Allah dengan makhluk, mafhum? Ya, dengan alasan nanti kalau Allah kita kasih nama dan kasih sifat, berarti Allah Subhanahu wa taala serupa dengan apa? Makhluk. Berarti Allahnya apa? Kalau nggak punya nama, nggak punya sifat, nggak ada. Dicecar lagi sama Syekhul Islam. Kalau begitu engkau telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya kan ujung-ujungnya kan tasbih juga. Ketika menolak nama, menolak sifat, Allah kabarkan sendiri Allah adalah syai', sesuatu. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakanlah, sesuatu apakah yang persaksiannya itu paling besar? Qulillah, katakan Allah. Allah katakan dirinya adalah syai', sesuatu. Nah, sesuatu itu umum, global. Ya, zat sesuatu, benda sesuatu. Maaf? Dan Allah kabarkan Allah adalah sesuatu. Itu zat. Dan namanya sesuatu, namanya zat, pasti ada wujudnya. Ya, dan pasti minimal punya sifat, walaupun cuma satu atau dua, dan gak mungkin juga satu. Disebutkan, ya, sifat wujud satu sudah. Namanya ada, berarti memiliki sifat apa? Wujud. Dan wujudnya ini, ya, diciptakan atau ada dengan sendirinya, karena Allah itu adalah qayyum. Kira-kira untuk haknya Allah diciptakan atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Batil kalau mengatakan Allah diciptakan. Ya, ta'ala Allah amma yasif. Berarti sudah dua sifat tuh. Wujud, ya, Allah memiliki apa? Sifat ada. Dan adanya Allah itu bukan diciptakan. Allah qayyum, ya, berdiri sendiri. Berarti sudah dua sifat itu. Sudah berapa? Dua sifat. Maka sesuatu pasti punya sifat. Nggak mungkin sesuatu itu tidak punya sifat. Kalau tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti dia apa? Nggak ada. Berarti kata Syekhul Islam, kamu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, kena lagi dia semuanya. Ya, terdiam dia orang-orang Jahmiyah, orang-orang, ya, Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah juga konsekuensinya ngeri. Ya, ketika Allah tidak dilihat di yaumul qiyamah, Allah tidak punya sifat ini. Ya, tapi meyakini Allah ada, tapi bukan wujud, bukan zat. Dia meyakini maknawi. Ini hati-hati. Ya, akidah Ahlussunnah Allah itu memiliki zat. Ada. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya di dunia. Kelak itu menjadi hadiah terindah bagi para orang-orang yang beriman, menjadi hadiah terindah di surga. Kalah semua nikmat surga ketika betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ini akidah Ahlussunnah yang sangat dasar, bahwasanya Allah itu ada. Berbeda dengan Asy'ariyah, Jahmiyah, ada mutlak tapi tidak punya sifat, berarti maknawi. Maknawi itu apa? Seperti kita punya akal. Ada akal kita? Ada. Ada yang nggak punya akal di sini? Mau nggak? Nggak mau kan? Berarti ini kan akal ada. Tapi bagaimana bentuknya? Bagaimana wujudnya? Ya nggak ada. Tapi ada. Makanya kan kadang mereka bertele-tele. Ada tapi tidak ada. Ya, kosong tapi isi. Nah, itu bahasa-bahasa filsafat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mewujud. Allah itu ada, ya, yang memiliki arsy. Dan sekali lagi arsy ini adalah makhluk Allah terbesar. Ya, semua alam semesta ini saqafnya, saqaf itu atapnya adalah arsy-nya Allah. Bahkan surga Firdaus saja itu di bawahnya arsy. Menjadi atapnya surga Firdaus adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala yang dipikul oleh para malaikat yang besar yang berjumlah berapa? 8. Apa surat Al-Haqqah ayatnya? Wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahya. Terus wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ya. Jadi arsy-nya ini dipikul oleh malaikat besar berjumlah 8. Ya, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki pasti mengandung hikmah. Dan arsy yang besar ini dipikul oleh malaikat yang berjumlah berapa? 8. Bagaimana hakikatnya, wujudnya? Ya kita nggak bisa bayangkan. Kenapa? Tidak ada data, tidak ada informasi.
Mafhum? Ya, orang kalau nggak punya data, nggak punya informasi, mau berpikir pakai apa? Kira-kira? Hah? Ayo coba, nggak punya data sama sekali, nggak punya informasi, nggak punya ilmu sama sekali. Terus dia bilang kayaknya begini, kayaknya jadinya apa? Ya spekulasi. Dan itu pasti salah, itu pasti keliru. Begitu juga berkaitan dengan hakikatnya Allah tidak kabarkan. Yang Allah kabarkan, Allah punya nama, Allah punya sifat, dan itu mengandung arti, mengandung makna. Adapun hakikatnya kita tidak diberi berita, tidak diberi kabar. Jadi imani tiga. Fahami ada tiga, ada lafaz, ada makna, ada hakikat. Ya, yang wajib kita tetapkan adalah lafaz, kemudian maknanya. Adapun hakikat itu wujudnya, bentuk aslinya seperti apa, teknisnya seperti apa, nah, ini kita serahkan ilmunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu belajar al-asma wa sifat, insyaallah semudah itu kaidahnya. Kemudian Allah kabarkan Al-Majidu, dibaca Al-Majidu berarti sifat untuk Allah. Kalau dibaca dalam riwayat Al-Majidi berarti dia sifat untuk arsy. Nah, ini belajarnya nahu. Harokat menentukan kedudukan. Ketika dibaca Al-Majidu berarti ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh dikasih nama anaknya Abdul Majid. Tapi kalau dalnya ini diharokati kasrah Al-Majidi berarti dia sifat untuk arsy. Majid itu di sini artinya ya al-mustahiq li kamali sifatil ulu. Dialah zat yang berhak untuk memiliki sifat sempurna dalam ketinggian. Jadi Allah ini namanya Al-Majid yang bermakna ulu, tinggi. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah SWT. Makanya nama Allah juga kemarin adalah Az-Zahir. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada di atasmu sesuatu pun dari makhluknya. Allah yang paling tertinggi. Adapun makhluk yang paling tertinggi adalah apa? Arsy, paling besar dan paling apa? Paling tinggi. Ya, jadi jangan bingung kalau ditanya arsy itu makhluk atau bukan. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bodohnya dia dalam akidah. Ya. Dia pahami saja Allah adalah sang khalik, selain Allah adalah makhluk, selesai. Ya, masa pakai ditanya ketika arsy, wallahu a'lam. Kan ini ya dipertanyakan belajar apanya? Akidahnya. Digoreng nanti habis sama netizen. Sudah, ini akidah. Selain Allah adalah makhluk. Mau surga, mau neraka, mau kolam, mau laul mahfuz, ya mau langit, bumi, semuanya pokoknya selain Allah. Kullu ma siwallah alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Alam itu makhluk. Ya sudah, arsy makhluk, mafhum, kolam makhluk, air juga disebutkan dalam beberapa riwayat ada air. Ya, di beberapa atas langit adalah makhluk semuanya. Kolam makhluk, laul mahfuz makhluk semua. Dan makhluk terbesar lagi tertinggi adalah apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Riwayat siapa yang ketika meninggal sahabat arsy bergetar? Coba dicek. Sa'd bin Abi Waqqas atau sama? Yang ketika dia meninggal arsy bergetar. Coba. Sama lagi. Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas. Betul yang lain? Sa'd bin Mu'adz ya? Ini kan menunjukkan iman yang luar biasa nih. Nah, kalau Sa'd bin Abi Waqqas yang ini, yang ketika dia difitnah, yang doanya terkabul, ya, yang katanya dia difitnah, sholatnya nggak benar, terus dilaporin ke Umar, itu Sa'd bin Abi Waqqas ya. Kemudian diangkat tangannya, kalau dia dusta, ya jadikan umurnya panjang, tapi gelisah terus hidupnya. Ya, akhirnya dikabulkan oleh Allah, panjang umurnya, tapi nggak bisa tenang hidupnya. Ya, didoain jelek sama Sa'd bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan doa yang orang-orang terzalimi itu Pak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Fa'al ya bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan dari kata fa'il, fa'al. Berarti yang terus berbuat lima yurid terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itu secara kauniyah.
Kalau Allah inginkan ini terjadi, ya Allah yang kerjakan. Allah yang berbuat, Allah yang bertindak. Walaupun memang secara pelakunya kita manusia, tapi itu semuanya tidak lepas dari kehendaknya Allah dan sifat menciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa kemarin? Karena Allah ciptakan kita bukan hanya ujung rambut sampai ujung kaki, tapi Allah ciptakan kita iradah, kehendak dan kudrah. Lah ini Allah yang ciptakan. Gak bisa kita ciptakan iradah dengan kehendak, gak bisa. Ibaratnya kayak robot. Ya memang bentuknya besi, kepala besi ini, tapi kalau nggak dikasih prosesornya, nggak dikasih apanya gitu, softwarenya, nggak bisa geraknya. Dan itu yang siapa yang menciptakannya? Ya si pembuat kan manusia. Maka pendekatan pemahaman saja seperti itu. Ya kita diciptakan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga ada yang namanya iradah, keinginan, adanya di jiwa kita. Ya entah ada yang bilang di jiwa, di ruh, di hati. Yang pasti Allah ciptakan kehendak kita, Allah ciptakan juga kudrah kita. Dari iradah, kehendak dan kudrah, kemampuan, maka bisa terhasilkanlah perbuatan. Maka perbuatan ini dinisbatkan kepada makhluknya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyiapkan pirantinya. Ini namanya, kadang anak pukul meja, terang. Itu perbuatan ada yang berbuat. Ya, tapi tetap dinisbatkan atau disematkan makhluknya Allah, perbuatan Allah ini Allah ciptakan. Tadi dari sisi Allah menciptakan apa tadi? Iradah dan kudrah pada diri kita. Dan Allah maha berbuat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tidak ada yang maksa Allah. Tidak ada yang mendorong Allah harus begini, enggak ada. Ya, kecuali orang-orang yang rusak di dalam hatinya, ya, yang mengagungkan wali-walinya. Ya, padahal wali-wali syaitan, naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah katakan lagi, hal ataka haditsul junud. Apakah telah datang kepadamu hadis, itu cerita, berita, kisah al-junud, para tentara. Jamak dari jundun. Jamaknya apa? Junud. Mufradnya jundun. Ya, lihat di Allah kabarkan, Allah kasih berita dengan junud, pasukan. Fir'aun wa Samud, yaitu pasukannya Fir'aun dan pasukannya apa? Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh. Lihat bagaimana mereka begitu dahsyat, begitu kuat, tapi Allah kalahkan. Ya, mafhum. Apalagi yang ibaratnya kekuatannya di bawah mereka, yang merasa paling kuat saja Allah binasakan. Qarun Allah binasakan, Namrud Allah binasakan, dan semua orang-orang yang melampaui batas Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyiksa mereka. Ya, jadi ada rasa takut gitu ya, kalau kita malah mendustakan ayat-ayat Allah, ya ragu akan ayat-ayat Allah. Pahamilah, inna batsya rabbika lasyadid. Atau nanti baca aja kisahnya Kemal Atatürk. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan dia. Ya, ketika dikubur, dibuang, dimentahkan oleh tanah. Ini bukan film Hidayah ya. Ya, dikubur diapain? Mentah. Akhirnya diapain jasanya? Ditiban batu atau apa. Dan katanya nggak tahu ya, betul atau enggak, nanti dicek, di sekitar itu bau busuk. Masalah orang yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran boleh pakai bahasa Turki, misalkan bahasa Indonesia, ya segala puji hanya milik Allah. Itu kan gaya-gayanya orang Nasara ketika Injil mereka diterjemahkan ke dalam apa? Ya, bahasa setiap negara. Akhirnya tidak punya bahasa yang baku pemersatu. Kalau Al-Quran, ya sudah, walaupun dia orang Cina, orang Afrika yang ngomongnya peletak, tetap yang namanya ngaji harus pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Dan semuanya sama itu. Luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba orang Korea, orang Cina yang belajar tajwid, yang belajar Al-Quran, kira-kira sama nggak sama orang Arab ngajinya? Sama. Atau orang Indonesia, bahkan orang Arab juga banyak yang senang sama orang Indonesia ketika ngajinya apa? Bagus, fasih. Ya. Jadi Allah ajak berpikir, ya, apakah telah datang kepadamu ya pasukan-pasukan tersebut?
Ya, ini menunjukkan, kira-kira nggak usah menunjukkan dulu. Kira-kira jawabannya apa? Nih, Nabi Muhammad ketika hidup di masa itu, ya, ditanya oleh Allah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang pasukan-pasukan Fir'aun, Tsamud? Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Iya. Kenapa? Itu berita itu sebar. Ya, apalagi orang yang menisbatkan Muslim hari ini saja. Ya, kenal Firaun? Hah? Lu kenal Firaun nggak? Wah, itu Firaun mau jahat ya. Ya, kenal siapa lagi? Ya, pasukan Abraha kenal. Nah, itu sudah hujah itu. Nggak mesti dia harus paham bagaimana cerita detailnya. Sekedar datang kepada dia berita umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tegak hujah buat dia. Adapun dia nggak mau belajar, itu urusan dia nanti kepada Allah. I'rad namanya. Ya, tapi sekedar dia sudah tahu ada Fir'aun, ya, dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dulu ingat waktu anak kecil itu diajak nonton film Fir'aun, nonton film Nabi Musa. Di kebun besar itu, namanya apa? Bioskop kebun besar itu. Panda ya, atau apa? Ya, mana ya? Diajak kita anak masih kan. Ya, sama bapak diajak, tidur, pas bangun ngompol. Tapi ingatnya itu pas ada peristiwa apa, laut terbelah itu. Jadi kayak tertanam di dalam hati kecil itu, wah, ngeri banget ya. Ini kasusnya orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa di sini yang nggak kenal Firaun? Angkat tangan. Nggak ada kayaknya. Kecuali yang kecil ini mah belum tahu kali. Tahu kan nanya Firaun. Ya belum hidup nih. Ntar lah kalau udah gedean dikit 5 tahun, ya ceritain, misalnya nempel dia. Karena anak kecil ini kuat, walaupun mungkin secara zahir main-main, kita bacain terus aja, misalnya nempel ya. Ya, itu sudah hujah itu. Ya, sudah apa? Sudah tegak hujah. Kecuali antum tinggalnya di pedalaman, nggak tahu Al-Quran, nggak tahu ditanya siapa itu Allah, nggak tahu. Siapa itu Nabi Muhammad, nggak tahu. Ya, orang yang model seperti ini nggak mungkin akan beragama Islam, nggak mungkin. Ya, jadi sekedar datang berita tentang pasukan-pasukan yang dibinasakan oleh Allah, itu apa? Sudah tegak hujjah atas dia. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang yang kafir itu khobarnya fi takdzib. Lihat Allah batasi, ya, karakter orang kafir adalah takdzib. Apa takdzib? Mendustakan. Dikasih ayat ini didustakan, dikasih ayat ini, ya, dia tidak terima. Itu termasuk takdzib. Termasuk apa? Takdzib. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah itu dari balik mereka, belakang mereka muhit, muhitnya meliputi. Yang nggak ada lagi jalan keluar, nggak bisa kabur, nggak bisa lagi menghindar, karena Allah Subhanahu wa taala yang meliputi mereka. Allah yang Maha Tahu, tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mau dia lari ke laut, lari ke pulau apa, ya, atau dijaga oleh benteng besi, tinggal di mana, bunker, Allah meliputi dia. Mau lari kemana, nggak ada tempat lari. Ya, makanya sekali lagi, sebetulnya Anda sih lebih senangnya baca-bacain aja, baca Al-Quran, terjemahin, itu lebih apa ya, lebih membuat hati ini jadi lembut, hati ini jadi yang mungkin tadinya ada keras, akhirnya apa, mulai. Ya, semoga nanti di bulan Ramadan kita bisa buka majelis sama itu mendengar. Jadi mungkin satu orang baca ayat, nanti kita terjemahkan. Udah baca ayat terjemahkan. Sehari 1 juz juga insya Allah hatam. Ya, jangan udah Ramadan tapi 1 Al-Quran aja nggak hatam ya. Ini taksin namanya. Ya, kita berdalil dengan kisahnya Nabi Muhammad. Kalau bulan Ramadan murojaah sama Jibrilnya itu apa? Kuat. Ya, bahkan Jibril datang rajin, Nabi Muhammad bacain. Nanti Jibril apa? Menyimak. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan dia ini bisa kembali kepada Al-Qur'an. Pengkafiran tadi, pengkufuran atau pendustaan. Dia adalah Qur'an Majid yang mulia. Majid di sini untuk selain Allah boleh, yang bermakna mulia. Bahkan ya bisa diartikan kisah-kisah ini ada di dalam Al-Quran.
ya, atau bentuk atau sesuatu yang mereka kufuri, yang mereka dustakan, itulah Al-Quran. Hati-hati ya, jadi bukan dirimu sebetulnya yang didustakan, bukan pribadimu, tidak, tapi justru yang didustakan adalah apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu. Coba buka surat Al-An'am ayat berapa, yang ketika Nabi dihibur jangan bersedih ya, karena sesungguhnya yang mereka dustakan itu bukan dirimu, tapi yang didustakan adalah apa? Al-Quran ya. Surat Al-An'am ayat ayat ke-33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwasanya ya orang-orang yang berkata itu telah membuat engkau sedih. Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan dirimu, walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah mendustakan atau menolak atau menentang. Jadi hakikatnya ya jangan terlalu pede lah ibaratnya. Wah, itu karena dia mendustakan karakter saya, enggak. Ya, justru yang sebenarnya yang didustakan adalah Al-Qur'an. Yang didustakan adalah apa? Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya bahaya. Ya, azab Allah sangat pedih karena yang kita dustakan sekarang adalah apa? Al-Qur'an yang Allah sifati dengan Majid. Kemudian Allah katakan fi lauhim mahfuz. Yang Al-Quran ini ada di lauh mahfuz. Apa maksudnya? Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Allah yang jaga, nggak bisa dicuri oleh syaitan, ya nggak bisa dirubah, dihapus, nggak bisa. Karena Allah yang langsung menjaganya. Ya, semoga sekali lagi surat ini bisa menjadi ya peringan apa, melunakkan hati kita. Karena ya banyak tadabbur atau di hikmah diturunkan Al-Quran juga untuk apa? Tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi apa? Al-Quran, atau malah di hati mereka ada gembok. Aqfal ini yang paling dahsyat ini. Ya, karena derajatnya kan ketika maksiat dikasih titik-titik hitam di hati. Kemudian sudah penuh baru dia bungkus. Ya, udah dibungkus masih juga akhirnya digembok. Maka yang paling dahsyat ya rusaknya hati adalah kuful. Kuful itu digembok. Am ala qulubin aqfaluha. Tapi kalau masih sekedar titik-titik masih bisa dibersihkan. Ya, bukan berarti ketika digembok ya nggak bisa dibuka, bisa. Tapi memang effortnya lebih. Ya, usahanya nggak bisa cuman pelan-pelan, nggak bisa. Ya, kadang sudah mungkin ini balik lagi, cepat lagi dia. Ya, maka sekali lagi perbaikan hati ini bukan hanya sifatnya isbat yang menghadirkan yang baik, tapi juga nafi, yaitu ikhraj, mengeluarkan ya al-awsaf atau sifat khabithah. Ya, insyaallah taala setiap debat kita bahas penyakit-penyakit hati yang semoga ini bisa kita buang, bisa kita lempar. Ya, karena percuma yang baiknya masuk tapi yang jeleknya masih apa? Masih nempel. Ya, dan sekali lagi hati ini bisa kita rasakan. Adanya kedengkian bisa kita rasakan. Adanya hasad itu bisa kita rasakan. Mau ria saja ada itu di hati. Kita bisa rasakan. Ya, selama dia masih sehat walafiat, akal masih ada. Ya, dia akan berbicara dua orang ini. Siapa dua orang ini? Ya, kita dengan hati kita, dengan jiwa kita. Ya, atau meremehkan orang itu kerasa. Kita bisa menyadarinya. Ya, menganggap si fulan apalah, itu kita bisa merasakan. Nah, ini kan yang perlu diperbaiki terus. Apa yang harus kita ya kerja keras untuk memperbaikinya. Harapannya dia datang kepada Allah biqalbin salim. Ya, ijaa rabbahu biqalbin salim. Tatkala dia bertemu dengan Allah, datang bertemu dengan Allah dengan hati yang apa? Selamat. Amin ya rabbal. Ya, insyaallah ini dipupuk terus ya, dijaga tauhidnya lagi, dimasukin lagi, kesyirikan kita buang ya, ke apa namanya, mungkin kemunafikan dibuang, keraguan-raguan dibuang, bentuk pendustaan dibuang ya. Jadi sekali lagi ya betul-betul
ya orang berdiri membangun ukhuwah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena dunia, bukan karena ambisi, tidak. Ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dulu anak kisahkan siapa? Khalid bin Walid, Pak santri atau sama antum? Santri ya. Ya, karena ketika perang melawan Romawi itu kan menang terus Khalid bin Walid. Ya, sampai ya terhendus berita ya bahwasanya kemenangan ini penyebabnya ya malah apa bukan penyebabnya, bahkan gara-gara siapa nih? Khalid bin Walid. Tapi Umar yang cerdik ini, yang faqih ini, yang senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mencium bau-bau kehancuran ketika ada kerusakan, yaitu mengkultuskan siapa? Khalid bin Walid. Akhirnya dibikinlah surat oleh Umar bin Khattab. Habis perang menang, merayakan kemenangan, datang utusan min Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Hari ini Khalid bin Walid dipecat, tidak boleh jadi komandan. Ya, berbinar itu matanya Khalid bin Walid. Pengen mati syahid beliau. Ya, Khalid bin Walid kalau memperturutkan hawa nafsunya, pasti dia suruh tuh panggilannya apa namanya? Wah, pasukan-pasukan di belakang yang siap mati. Ya, apaan ini? Wah, siap. Tapi lihat bagaimana ketika ya betul-betul memahami obat hati itu apa, penyakitnya apa. Ya, akhirnya beliau betul-betul tunduk dengan perintahnya Umar bin Khattab, kemudian panglima digantikan Ubaidah bin Jarrah atau yang lainnya. Kemudian beliau pulang ke Madinah. Apa di Madinah? Ya di rumah aja. Ya, balik masjid. Akhirnya meninggalnya di mana? Kasur. Ya, sekali lagi lihat bagaimana kita bisa menilai ukhuwah itu kuat kalau dibangun memang dari tauhid itu. Apa sih tujuannya berperang? Meninggalkan kalimat Allah SWT. Bukan ingin mengangkat nama, tidak. Dibuang jauh-jauh. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Umar ya taufik dari Allah, bahwasanya kemenangan ini dari Allah, bukan dari Khalid bin Walid. Dan alhamdulillah, walaupun Khalid bin Walid diturunkan, dicopot, ya tetap menang. Ini menunjukkan datangnya dari siapa? Dari Allah dengan sebab tauhid yang besar. Ya, sekali lagi ya pentingnya mengislah apa? Hati. Walaupun berat, walaupun ya balik lagi, tetap diislah terus yang namanya al-qulub. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Atau ada pertanyaan? Ya memang harus kita baca, memang buku-buku mutaqaddimin itu ya ibarat kalau mau lezat gitu. Yang ini aja udah lezat gitu ya, apalagi yang kalau kita baca-bacanya kita mutaqaddimin. Beda rasanya. Ya, kita dapat apanya sih itu? Feel-nya beda. Ya, kata Haryadi apa tadi? Ya. Apa ya? Vibes-nya beda. Ya, emang beda. Ya, barokahnya luar biasa. Ya. Apalagi baca-baca hadis-hadisnya Nabi, itu bukan hanya satu sisi, kadang diceritain dari sisi ini dah. Seakan-akan kita menyaksikan betul ya bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.